akibat dia memiliki penyakit liver dan juga kerusakan pada otak yang kemungkinan besar disebabkan oleh ramuan merkuri yang dia anggap bisa memperpanjang hidupnya. Hai guys, balik lagi di channel Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal, gua Amira, host di Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, conspiracy, dan horor. Semua yang menyangkut dengan misteri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kekaisaran pertama China yang memiliki banyak hal misterius dan juga melakukan banyak hal yang mengerikan. Dia adalah Qin Shi Huang atau bernama asli Ying Zheng yang berhasil mempersatukan China, mendirikan tembok raksasa, dan juga membangun terakota army yang sangat misterius. Dia adalah pemimpin yang sangat terobsesi dengan kekuasaan, sangat misterius, sangat kejam, dan penuh kontroversi. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Dulu, sebelum China menjadi satu, China merupakan dataran yang dipenuhi oleh dinasti yang berbeda-beda dan satu sama lain saling berperang memperebutkan kekuasaan. Nah, pada saat itu ada 7 dinasti yang paling kuat, yaitu dinasti Han, Cao, Yan, Wei, Chu, Qi, dan Qin. Dinasti Qin adalah salah satu dinasti yang paling kecil, tetapi karena letaknya yang sangat strategis, memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Dan saat itu, di tahun 306 sebelum Masehi sampai 251 sebelum Masehi, dipimpin oleh Raja Cao Sheng. Raja Cao Sheng ini punya permaisuri guys, tapi permaisurinya tidak bisa memberikan keturunan. Jadi, sang raja dinasti Qin punya banyak selir. Dari salah satu selir, akhirnya lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Yiren atau disebut juga sebagai Lord Angkuo. Nah, Yiren ini dikirim ke dinasti sebelah, dinasti Cao, untuk dijadikan tawanan perang politik. Jadi, Yiren besar bukan di dinasti Qin, tapi di dinasti Cao. Dan suatu hari, Yiren gak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki bernama Lu Puwei. Lu Puwei adalah seorang saudagar yang sangat dipercayai oleh permaisuri dinasti Qin. Dan waktu Lu Puwei tahu kalau Yiren adalah anak dari salah satu selir dan merupakan anak dari Raja Cao Sheng, Lu Puwei melihat potensi Yiren suatu hari bisa menjadi raja selanjutnya di dinasti Qin. Karena ingat guys, permaisuri dinasti Qin gak bisa punya anak, jadi sudah pasti anak salah satu selir yang bakal diangkat menjadi raja selanjutnya. Lu Puwei yakin karena dia adalah orang kepercayaan permaisuri, dia bisa membujuk permaisuri untuk menjadikan Yiren sebagai raja selanjutnya. Jadi, Lu Puwei diam-diam menyelundupkan Yiren keluar dari dinasti Cao, menyelamatkan Yiren dan mengembalikan dia ke dinasti Qin lagi. Dan benar aja, permaisuri Qin mengambil nasihat dari Lu Puwei dan menyatakan dia akan mengangkat Yiren sebagai keturunan asli raja. Jadi waktu raja meninggal, Yiren dinobatkan menjadi raja selanjutnya dan disebut sebagai Raja Chuangsheng. Dan untuk membayar semua jasa-jasanya, Yiren mengangkat Lu Puwei menjadi salah satu petinggi di dinasti Qin. Suatu hari, Yiren bertemu dengan salah satu selir Lu Puwei yang bernama Lady Cao. Dan ternyata Yiren jatuh cinta dengan Lady Cao. Dan lagi-lagi Lu Puwei melakukan sesuatu yang sangat besar untuk Yiren, yaitu menghadiahkan Lady Cao untuk dinikahi oleh Yiren. Dan setelah 1 tahun menikah, akhirnya Lady Cao melahirkan keturunan pertama raja yang diberi nama Ying Zheng. Nah, banyak yang beredar, rumornya Ying Zheng merupakan anak Lu Puwei, bukan anak raja. Karena Lady Cao sebenarnya masih berhubungan dengan Lu Puwei. Suatu hari, Yiren atau Raja Chuangsheng tiba-tiba meninggal dunia dan tidak diketahui kenapa. Banyak rumor yang mengatakan dia dibunuh oleh Lu Puwei karena mulai mencium bau perselingkuhan antara Lady Cao dan Lu Puwei sendiri. Dan saat itu Ying Zheng masih berumur 13 tahun. Nah, sebelum diangkat menjadi raja, banyak yang bilang Ying Zheng terlalu muda, masih 13 tahun, belum bisa menjadi raja sepenuhnya. Jadi, Lu Puwei diminta untuk sementara mengambil posisi raja.
Dan Ying Zheng sejak kecil memang sudah memperhatikan taktik Lu Puwei dan juga ibunya yang sepertinya ingin melakukan pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Dia ngerasa Lu Puwei ingin melakukan sesuatu supaya Ying Zheng tidak bisa menjadi raja. Perlu waktu 9 tahun untuk Ying Zheng akhirnya dinobatkan menjadi raja sepenuhnya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mengusir Lu Puwei keluar dari dinasti. Gak cuman itu, Ying Zheng juga mengusir salah satu kekasih ibunya yang dia anggap merupakan salah satu pemberontak di pemerintahannya. Di bawah naungan Ying Zheng, dinasti Qin berusaha untuk menaklukkan semua dinasti lain, khususnya ke-6 dinasti yang sangat-sangat kuat. Karena Ying Zheng punya satu tujuan, yaitu mempersatukan China di bawah dinasti Qin, menjadikan semua dataran Cina sebagai kekuasaannya. Tapi tentu aja pengorbanan dan juga perjalanannya menyatukan China tidaklah mudah. Ying Zheng selalu menjadi target pembunuhan para dinasti lain. Tapi ada dua kejadian yang membuat Ying Zheng menjadi sangat paranoid dan takut mati. Yang pertama pada tahun 227 sebelum Masehi. Saat dinasti Yan merasa sangat terancam akan segera diserang oleh dinasti Qin. Jadi, Raja dinasti Yan memutuskan untuk mengirim 2 orang kepercayaannya, yaitu Qin Ke dan Qin Ouyang, untuk datang ke dinasti Qin menemui Ying Zheng dalam rangka memberikan hadiah. Qin Ouyang membawa salah satu kepala musuh Ying Zheng, sedangkan Qin Ke membawa peta dinasti Yan. Sewaktu Qin Ke menyerahkan peta dinasti Yan ke Ying Zheng dan dia buka petanya, di dalam sudah ada pisau yang disiapkan. Dan Qin Ke langsung menusuk Ying Zheng. Tapi ternyata gagal, guys. Tusukannya meleset dan Ying Zheng berhasil menyelamatkan diri. Akibat usaha pembunuhan ini, Qin Ke dan Qin Ouyang langsung dieksekusi mati. Nah, kabar bahwa Chiang Ke dieksekusi mati oleh raja kerajaan dinasti Qin didengar oleh salah satu teman Chiang Ke yang bernama Cao Qianli. Cao Qianli adalah seorang pemain seruling terkenal, dan Cao Qianli merasa dia perlu membalaskan dendam Chiang Ke dengan cara membunuh Raja Ying Zheng. Jadi, Cao Qianli mendatangi dinasti Qin dan mengaku dia ingin menghibur Ying Zheng dengan permainan serulingnya. Awalnya, Ying Zheng sangat berhati-hati. Dia sudah paranoid pernah hampir dibunuh. Jadi dia menyuruh Cao Qianli untuk bermain dari jauh. Tapi lama-lama, Ying Zheng merasa aman, tenang, dan menyuruh Cao Qianli untuk mendekati dia. Dan dengan kesempatan ini, Cao Qianli tiba-tiba mengeluarkan belati dan menusuk Ying Zheng. Tapi lagi-lagi meleset, guys. Ying Zheng berhasil selamat, sedangkan Cao Qianli dieksekusi mati. Nah, setelah 2 kali hampir dibunuh, Ying Zheng merasa sangat paranoid dan setiap kali merasa dia akan diserang oleh seseorang. Dia mulai takut kemana-mana dengan siapapun dan mulai tidak mempercayai siapapun. Dan saat Ying Zheng berhasil menaklukkan semua dinasti di bawah dinasti Qin, Ying Zheng mendeklarasikan dirinya sebagai Qin Shi Huang, yang artinya kaisar pertama China dari dinasti Qin. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah untuk memastikan tidak ada orang yang bisa mengkhianati pemerintahannya. Tapi langkah yang dia ambil ini sangat ekstrim dan sangat diktator. Semua orang tidak boleh menentang keputusannya. Ying Zheng menganut paham filosofi legalisme, yaitu semua keputusan dipegang oleh pemimpin dan rakyat wajib untuk patuh. Perawakan Ying Zheng sebagai raja ditulis berbeda-beda di setiap buku. Ada yang menulis Ying Zheng adalah raja yang sangat tampan dan mirip dewa Yunani. Ada juga yang bilang Ying Zheng adalah laki-laki yang sebenarnya memiliki cacat dan juga kakinya tidak bisa berjalan lurus. Tapi semua buku menyatakan Ying Zheng adalah seorang kaisar yang mungkin bisa dibilang adalah orang pertama yang mendorong semua kemajuan dari berbagai macam bidang, seperti administrasi, ekonomi, filosofi, militer, bahkan sipil. Nah, seperti yang kita ketahui, awalnya karena China merupakan dinasti yang berbeda-beda, mereka menggunakan mata uang yang berbeda-beda juga. Dan di bawah Ying Zheng, di bawah kekaisaran Ying Zheng, dia meminta untuk semuanya menggunakan satu mata uang, menggunakan bahasa yang sama, menggunakan sistem alat ukur yang sama, penyeragaman tulisan, supaya menjadi fondasi yang kuat dan menjadi satu.
Dan supaya kekuasaannya tidak diganggu oleh bangsa dan suku luar, Ingzeng memutuskan untuk mendirikan tembok raksasa China, di mana dia melihat ada kemungkinan di bagian perbatasan utara, suku nomaden Xiongnu kemungkinan besar bisa menjadi bahaya bagi pemerintahannya. Dan inilah alasan kenapa tembok raksasa China dibangun. Nah, pembangunan tembok raksasa China sendiri adalah salah satu pembangunan yang mungkin paling ekstrim. Untuk membangun tembok raksasa, 70% populasi China saat itu ikut menjadi buruh. Kira-kira ada 3.500.000 orang. Dan untuk setiap satu pekerja yang bekerja di dinding, ada 6 orang lain yang diminta untuk menjadi asistennya. Jadi ada semacam tim. Tiap orang punya tim sendiri-sendiri yang bakal mengatur makan atau mengganti shift. Supaya pembangunan tembok raksasa China tidak berhenti sama sekali, gak ada istirahatnya. Dan karena hal ini jugalah banyak sekali orang yang meninggal dunia akibat tembok raksasa China. Mulai dari banyak yang sakit, kecapean, cuaca kondisi yang kurang bagus, dan juga kebersihan yang sangat minim. Dan kalau ada mayat yang meninggal, itu langsung dimasukin aja ke bawah fondasi jembatan dan ikut dikubur bersama, supaya enggak membuat ribet. Jadi bisa dibilang tembok raksasa China itu juga kayak kuburan massal ya. Dan Ingzeng gak peduli berapa banyak orang yang meninggal, yang penting tembok raksasa China berdiri. Nah, gak cuma takut mati, takut dibunuh, takut diserang, Ingzeng juga takut dengan orang-orang pintar. Dia merasa orang-orang pintar memiliki kemungkinan untuk berkhianat. Apalagi para cendekiawan dan filsafat-filsafat yang bisa jadi mengerahkan massa atau rakyat untuk melawan sistem pemerintahannya. Jadi, Ingzeng memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua cendekiawan yang berpotensi melawan pemerintahannya dan juga membakar semua buku-buku filosofi yang bertentangan dengan filosofi legalisme. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat dibuat minim dan cuman berfokus tentang hal-hal yang mementingkan atau mendukung pemerintahannya. Beberapa cendekiawan dikubur hidup-hidup, beberapa dibohongi, disuruh datang untuk ke istana, tapi pada akhirnya ditangkap dan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Dan karena semua kekejaman dan kekerasannya, Ingzeng lagi-lagi hampir saja dibunuh oleh salah satu bangsawan. Dan karena kejadian ini, ketakutan Ingzeng terhadap kematian semakin besar dan Ingzeng mulai berusaha untuk mencari jalan, mencari cara bagaimana caranya bisa hidup selama-lamanya, hidup abadi, supaya dia nggak usah takut dia akan mati suatu hari. Ingzeng gak mau meninggalkan semua kekuasaannya, gak mau meninggalkan semua pencapaiannya. Dia ingin berkuasa selama-lamanya. Jadi, semua filsafat yang tersisa yang dia anggap tidak berbahaya, dipaksa untuk menemukan elixir of life, atau ramuan panjang umur. Saat itu, semua filsafat dan cendekiawan nggak tahu ramuan apa yang harus mereka buat, karena mereka nggak tahu apa yang bisa memanjangkan umur manusia. Tapi mereka nggak bisa bilang enggak ke raja. Jadi mereka terpaksa membuat apapun yang mereka pikir bisa memanjangkan umur raja. Saat itu penggunaan merkuri untuk bahan kosmetik cukup marak. Jadi banyak cendekiawan dan filsafat yang berpikir merkuri adalah salah satu zat yang mungkin bisa memperpanjang umur sang raja. Jadi setiap harinya Ingzeng meminum ramuan yang terbuat dari merkuri yang dia anggap bisa memperpanjang umurnya. Tapi tentu aja Ingzeng merasa ramuan ini nggak cukup. Jadi suatu hari Ingzeng menemui salah satu ahli kimia dan obat-obatan legendaris dari China yang bernama Su Fu. Ingzeng mendatangi Su Fu di Laut Pohai. Su Fu percaya Ingzeng bisa hidup abadi asalkan memenuhi permintaan dewa yang tinggal di Gunung Penghai, dewa yang menyimpan rahasia kehidupan abadi. Menurut Su Fu, sang dewa meminta Ingzeng untuk menyiapkan ratusan perawan dan pemuda untuk dijadikan tumbal. Dan Ingzeng langsung menyuruh Su Fu untuk memilih langsung pemuda dan perawan mana yang mau dia bawa. Su Fu lalu berlayar bersama puluhan kapal yang sudah diisi perawan dan pemuda menuju Gunung Penglai. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Dan katanya para pemuda dan perawan ini menetap di kepulauan Jepang dan menjadi nenek moyang Jepang. Mengetahui usahanya gagal, Ingzeng semakin rajin meminum ramuan merkurinya.
Tapi bukannya semakin sehat, Ing Cheng malah makin sakit-sakitan. Sampai suatu hari Ing Cheng merasa dia akan segera meninggal dunia dan meminta semua orang untuk membangun kuburan untuk dirinya sendiri. Tapi tentu aja bukan kuburan biasa. Ing Cheng meminta semua pekerja untuk membangun pasukan tentara dari tanah liat karena Ing Cheng percaya kalau dia dimakamkan bersama semua patung-patung ini, dia suatu hari akan bangun di alam baka bersama sekelompok rombongan tentara. Dan ini adalah asal-usul Terracotta Army. Hebatnya guys, pasukan tentara dari tanah liat ini, setiap orangnya itu punya wajah yang berbeda-beda, punya postur yang berbeda-beda. Dan luas kompleks pemakamannya sekitar 6,3 km persegi. Sedangkan jumlah Terracotta Army ini terdiri dari 8.000 tentara, 130 kereta kuda yang didampingi 520 kuda, serta 150 kuda yang ditunggangi oleh para tentara. Bahkan wajah kudanya aja itu beda-beda. Mulai dari bercaknya, mukanya, posturnya. Nah, para pekerja yang membuat patung ini banyak yang dikubur hidup-hidup supaya enggak memberitahu ke orang-orang tentang pemakaman ini. Karena raja takut kalau misalnya kuburannya diserang dan suatu hari dia mati, pasukan tentara di alam bakanya akan dirusak. Pembangunan Terracotta Army dimulai di tahun 246 sebelum Masehi, sedangkan Ing Cheng meninggal di tahun 221 sebelum Masehi, saat ia sedang berkeliling China untuk inspeksi. Ing Cheng atau Kaisar Qin Shi Huang dinyatakan meninggal dunia di umur 49 tahun di kota Qingtai, Provinsi Hebei. Dan lewat otopsi, kemungkinan besar alasan kenapa Ing Cheng meninggal di umur yang muda akibat dia memiliki penyakit liver dan juga kerusakan pada otak yang kemungkinan besar disebabkan oleh ramuan merkuri yang dia anggap bisa memperpanjang hidupnya. Nah, Ing Cheng meninggal 2 tahun sebelum kompleks kuburannya selesai. Jadi banyak orang yang percaya sebenarnya Ing Cheng tidak dikubur di dalam kompleks pemakaman bersama Terracotta Army. Karena saat itu, kemungkinan orang-orang tidak tahu gimana caranya untuk mengawetkan mayat. Apalagi Ing Cheng meninggal di kota yang berbeda dengan kuburannya. Terracotta Army berada di kota Xi'an, sedangkan Ing Cheng meninggal di Qingtai. Dan jarak antara dua kota ini sekitar 700 km. Dan tidak lama setelah Ing Cheng meninggal dunia, banyak pemberontakan yang terjadi di dinasti Qin yang menyebabkan dinasti Qin hancur. Meskipun banyak kekejaman yang dilakukan oleh Qin Shi Huang, tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah salah satu kaisar terhebat yang pernah berada di China. Orang yang berhasil menyatukan China, membangun tembok besar China, dan membangun Terracotta Army. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian yang sudah setia dengerin cerita dari Ruang Gelap. Dan mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan penyebutan nama. Untuk kalian yang punya rekomendasi cerita yang pengen kita bahas, tulis di komentar bawah. Dan see you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.